Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Indra Panca Hermawan SPD MM dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 11. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai materi ini, mari kita berdoa dulu agar kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dunia akhirat. Insya Allah masa-masa seperti ini akan segera berakhir dan kita bisa kembali bertatap muka di sekolah ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Doa selesai. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pendidikan kewarganegaraan di bab 2. Kalau untuk di buku paket, buka halaman 23. Materi kita yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Baik, sebelum kita memulai materi, ini akan saya tayangkan dulu sebuah video berita tentang demonstrasi, biar nanti dari video itu akan saya jelaskan sesuai dengan teori-teori yang ada di buku paket. Kita kembali ke ibu kota. Aliansi BEM seluruh Indonesia hari ini kembali berunjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law di kawasan Patung Kuda, Medan Merdeka. Sekitar pukul 1:30 siang, masa pengunjuk rasa mulai mendatangi kawasan Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Seperti aksi sebelumnya, masa kali ini juga menyuarakan penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Hingga pukul 3 sore, masa yang berkumpul sebanyak sekitar 500 orang dan masa ini mengaku dari gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia serta beberapa elemen lainnya. Hingga kini aksi masih berjalan aman dan kondusif. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Iwan, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah kemudian aksi ini masih berjalan kondusif atau seperti apa? Ya, baik, terima kasih Mevri, dan memang sampai saat ini situasi di sini adalah baru saja turun hujan dan seperti yang disebutkan saya, aksi masih terus berlangsung walaupun masanya agak sedikit mencair karena situasi yang hujan. Jadi beberapa elemen mahasiswa yang tadinya berunjuk rasa, mereka mencari tempat untuk berteduh yang lebih aman dan nyaman begitu. Dan memang sampai saat ini jumlah mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa tidak berubah dari jam 1 tadi, yaitu sekitar 500 orang dan tidak ada penambahan lagi. Dan yang patut kami hargai dari aksi mahasiswa ini adalah mereka melakukan semacam pengamanan dari aksi mereka. Jadi selain di tengah-tengah kumpulan mahasiswa itu, mereka juga membentuk lingkaran. Baik, anak-anakku sekalian, kalian tadi sudah melihat sedikit tayangan tentang demonstrasi. Nah, di dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, demonstrasi itu diperbolehkan. Karena bagaimanapun sebuah negara demokrasi memang membutuhkan masukan-masukan daripada rakyat. Baik, anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara demokrasi itu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yang berarti demos, yaitu rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan. Nah, kalau kita artikan demokrasi itu adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi memang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi itu merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Nah,
Dari tayangan video yang tadi kita saksikan bersama, demonstrasi itu merupakan salah satu wadah bagi rakyat untuk memberikan istilahnya itu suatu tuntutan-tuntutan. Tetapi yang perlu diingat, demonstrasi yang dilakukan untuk memberikan aspirasinya haruslah dilakukan dengan cara-cara yang santun. Karena kalau demokrasi itu berakhir dengan ricuh, dengan anarkis, maka demonstrasi tersebut sudah tidak mewujudkan bentuk dari demokrasi lagi. Nah, di Indonesia terkadang itu sering terjadi demonstrasi-demonstrasi yang berakhir kerusuhan. Kalian bisa mencari berita tentang demonstrasi yang berakhir rusuh. Belum lama ini juga ada kejadian demonstrasi serupa di Jakarta, di Bandung, di Medan yang berakhir ricuh. Nah, sebetulnya kalau demonstrasi yang berakhir menjadi kerusuhan itu juga tidak dibenarkan. Karena apa? Karena demonstrasi tersebut akhirnya bisa merugikan rakyat, merugikan orang banyak, mengganggu orang banyak. Terkadang demonstrasi berakhir dengan penjarahan, itu juga tidak boleh. Jadi makna daripada demonstrasi tersebut sudah tercoreng oleh tindakan-tindakan anarkis. Jadi saya juga berpesan kepada kalian bahwasanya boleh ikut demonstrasi, itu hak dari warga negara. Setiap warga negara boleh memberikan aspirasinya dengan cara demonstrasi. Tapi ingat, jangan sampai kita terpancing untuk melaksanakan demonstrasi-demonstrasi yang berakhir anarkis. Nah, baik. Kalau kita berbicara masalah demokrasi, salah satu bentuk yang kita lihat daripada wujud demokrasi di Indonesia itu adalah pelaksanaan pemilihan umum. Nah, pelaksanaan pemilihan umum ini adalah salah satu ciri-ciri daripada negara demokrasi. Jadi rakyat diberikan kesempatan untuk memilih wakil rakyat dan juga untuk memilih presidennya. Itulah bentuk daripada negara demokrasi. Tapi kalau negara monarki atau negara kerajaan, tidak. Pimpinan atau raja itu berdasarkan garis keturunan, turun-temurun. Nah, itu bedanya demokrasi dengan monarki. Kalau demokrasi itu untuk memilih pimpinan melaksanakan pemilu, pemilihan umum. Sedangkan kalau untuk monarki itu dipilih berdasarkan garis keturunan. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang macam-macam demokrasi. Nah, kalau kita berbicara macam-macam demokrasi, di sini kita berbicara tentang demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama itu adalah demokrasi formal. Demokrasi formal itu adalah suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua ada demokrasi material. Demokrasi material yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Nah, selanjutnya demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan. Dari bentuk-bentuk demokrasi formal dan material,
bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok, termasuk Indonesia. Indonesia ini adalah salah satu negara yang tergabung di dalam negara-negara non-blok. Ya, jadi negara Indonesia inilah negara yang mandiri, yang tidak mengikuti blok barat ataupun blok timur. Kalau blok barat itu kaum liberal, kalau blok timur itu kaum komunis. Kalau Indonesia menganut paham non-blok. Jadi kita berteman dengan siapa saja, yang penting sesuai dengan ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Selanjutnya ada demokrasi berdasarkan ideologi. Nah, demokrasi berdasarkan ideologi ini dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Apa itu? Yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Nah, untungnya Indonesia itu demokrasinya berdasarkan ideologi Pancasila. Ya, jadi yang namanya ideologi Pancasila itu berajaskan ketuhanan, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah ideologi yang kita pakai di Indonesia. Yang selanjutnya, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan